Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini kita akan belajar kembali terkait mata kuliah keperawatan medikal bedah. Topik hari ini adalah terkait urinary tract infection atau infeksi saluran perkemihan. Jadi target pembelajaran ini adalah kita nanti akan belajar tentang perawatan pada pasien infeksi saluran kemih. Harapannya Anda akan memahami tentang infeksi saluran kemih pada pasien dan bagaimana cara perawatannya dari segi kita sebagai perawat. Baik, kita bahas yang pertama. Apa yang terjadi pada pasien dengan infeksi saluran kemih? Infeksi saluran kemih atau ISK ini terjadi ketika organisme yang menyebabkan infeksi yang ini pada umumnya adalah bakteri gram negatif seperti E. coli itu masuk ke dalam saluran kemih kita. Sehingga menyebabkan inflamasi lokal pada area saluran kemih kita, kemudian diikuti adanya infeksi oleh organisme tersebut. Bakteri ini sering berada di area kulit sekitar genital kita dan masuk ke dalam saluran kemih melalui uretra yang terbuka. Dan bakteri atau mikroorganisme juga bisa berasal dari ketika seseorang melakukan hubungan seksual selama melakukan kontak hubungan seksual. Bakteri bisa masuk ke dalam saluran uretra kita atau ke dalam saluran perkemihan kita. Pada infeksi saluran kemih ini atau ISK ini bukan merupakan komplikasi bukan terjadi karena komplikasi akibat suatu penyakit yang lain Jadi memang infeksi yang berasal dari luar tubuh kita. Kemudian infeksi ini juga bisa terjadi karena pemasangan kateter yang tidak menerapkan prinsip steril atau aseptik sehingga bakteri-bakteri itu bisa masuk melalui selang kateter tersebut masuk ke dalam bladder kita atau kandung kemih kita. Kemudian suatu tindakan sistoskopi itu juga bisa sebagai pemicu jalan masuknya bakteri ke dalam saluran kemih kita sehingga bisa menyebabkan infeksi saluran kemih. Beberapa alat-alat yang sifatnya tidak dapat disteril dengan tidak diberlakukan steril yang baik itu juga bisa menyebabkan adanya infeksi saluran kemih dan hal ini infeksi ini bisa disebut sebagai infeksi nosokomial Jadi infeksi yang disebabkan oleh benda-benda yang memang tidak disteril dengan baik yang digunakan antara pasien satu dengan pasien yang lain di dalam rumah sakit, dan ketika menimbulkan infeksi saluran kemih ini disebut sebagai infeksi nosokomial. Berikut Anda bisa lihat banyak infeksi saluran kemih ini banyak terjadi pada wanita karena saluran uretranya itu lebih pendek daripada pria bakteri masuk ke dalam uretra yang terbuka, kemudian masuk menuju kandung kemih Bladder itu adalah kandung kemih. Atau juga tadi bakteri bisa masuk melalui suatu tindakan sistoskopi yang dimana ketika tindakan tersebut kurangnya teknik steril atau aseptik pada proses tindakan tersebut, dan itu bisa menyebabkan masuknya bakteri ke dalam sistem perkemihan kita. Nah, bisa Anda lihat
bakteri bisa masuk ke bagian-bagian setiap sistem saluran kemih kita, ya. Kalau bakteri itu masuk ke dalam uretra, maka akan terjadi infeksi uretritis, ya, infeksi pada uretra. Kemudian ketika bakteri itu menginfeksi pada bagian kandung kemih, ya, maka akan terjadi namanya sistitis, ya, bladder infection atau infeksi kandung kemih. Nah, ketika bakteri tersebut masuk ke dalam ureter, maka akan terjadi infeksi ureter atau infeksi pada ureter, ya. Kemudian ketika bakteri itu mencapai di ginjal, ya, maka akan terjadi namanya pyelonefritis, ya. Sehingga infeksi saluran kemih ini adalah memang infeksi pada saluran perkemihan. Bisa terjadi di uretra namanya uretritis, bisa terjadi di kandung kemih namanya sistitis, bisa terjadi pada ureter yaitu infeksi ureter, kemudian bisa terjadi di ginjal yang disebut dengan pyelonefritis. Selanjutnya, apa sih tanda gejala dari ISK atau infeksi saluran kemih? Yang pertama adalah frekuensi, ya. Frekuensi berkemih ini meningkat, ya. Ini disebabkan karena adanya iritasi, ya, iritasi dari otot kandung kemih, ya. Kemudian urgensi, ya. Ini juga disebabkan dari infeksi, ya, iritasi dari kandung kemih, ya, otot dari kandung kemih, ya. Urgensi itu keinginan berkemih yang tidak tertahankan, ya. Kalau frekuensi itu jumlah keinginan berkemih dalam sehari itu meningkat, ya. Kemudian disuria atau nyeri saat berkemih ini juga disebabkan oleh iritasi pada lapisan mukosa, ya. Iritasi pada lapisan mukosa dari saluran kemih, ya. Dan perasaan panas ketika berkemih, ya. Perasaan panas kita berkemih. Kemudian merasa penuh, ya, pada area suprapubik, ya. Berarti di area suprapubik itu di kandung kemih itu terasa penuh. Kemudian nyeri pada pinggang bagian bawah. Nah, ini adalah tanda gejala dari ISK atau infeksi saluran kemih. Oke, bisa Anda lihat di sini, ya. Jadi frekuensi berkemih itu meningkat, ya, perasaan panas, nyeri, ya, saat berkemih atau disuria, kemudian nyeri pada bagian pinggang bawah, ya, pada perut bagian bawah dan pinggang bawah, kemudian demam, ya, kemudian ada mual, badan muntah, ya. Kemudian kalau pemeriksaan urin ini urinnya, warna urinnya gelap, ya, gelap, cloudy, ya, agak keruh, ya, dan baunya menyengat, ya, baunya menyengat yang khas di situ seperti terdapat infeksi. Kemudian keinginan berkemih yang tidak dapat ditoleransi atau sangat-sangat ingin berkemih, ya, atau urgensi dalam berkemih. Untuk pemeriksaan laboratorium, ya, bisa kita periksa urinnya, ya, urin analisis urin. Ini menunjukkan leukosit, ya, ada leukosit di dalam urin, kemudian terdapat nitrit dan terdapat sel darah merah pada urin. Nah, untuk kultur urin dan sensitivitas urin ini mengindikasikan terdapatnya organisme yang menyebabkan infeksi, dan hal ini pastinya akan membutuhkan antibiotik, ya, untuk mengatasi dari infeksi tersebut. Nah, selanjutnya pengobatan apa yang dapat dilakukan untuk pasien dengan ISK adalah sebagai berikut, ya. Yaitu ketika tadi, ya, terdapat infeksi, ya, ketika pemeriksaan urin analisis memang terdapat bakteri pada urin, ya, maka bisa diberikan antibiotik, ya. Contohnya adalah nitrofurantoin, ciprofloxacin, ya, kemudian levofloxacin, ofloxacin, kemudian sulfametazol, ampicillin dan amoxicillin. Kemudian pada pasien-pasien ISK ini, ya, sarankan dan berikan dia pendidikan kesehatan terkait meningkatkan asupan cairan, ya,
untuk apa? Menurunkan konsentrasi dari urin ya, biar urin tidak terlalu pekat ya. Sehingga apa namanya? Urin akan semakin encer ya dan tidak terlalu pekat. Kemudian sarankan untuk pemberian obat ya penazopridin ya untuk tanda-tanda disuria ya, untuk tanda-tanda disuria. Disuria tadi adalah terasa nyeri, panas saat berkemih. Kemudian ulangi kembali ya tes urin ya setelah pemberian antibiotik itu selesai ya, dalam satu paket antibiotik telah selesai, diperiksa urinnya, kemudian apakah terdapat mikroorganisme, bakteri atau tidak. Untuk diagnosa keperawatan ya, selanjutnya adalah untuk diagnosa keperawatan. Diagnosa keperawatan apa yang muncul pada pasien dengan ISK? Yaitu yang pertama adalah risiko gangguan eliminasi urin, dan yang kedua adalah inkontinensia urin urgensi ya. Jadi gangguan eliminasi urin dan inkontinensia urin urgensi. Jadi kalau impaired urine elimination ini bisa berhubungan tadi ya, adanya apa? Iritasi pada otot dari bladder atau kandung kemih ya. Kemudian urgensi atau inkontinensia urin urgensi juga sama, bisa berhubungan dengan iritasi pada bagian otot dari bladder atau kandung kemih. Sehingga kita sebagai perawat, apa yang harus kita lakukan untuk mengatasi masalah-masalah keperawatan ini adalah sebagai berikut nursing intervensinya. Yang pertama adalah Anda monitor ya intake dan output ya. Kita sarankan konsumsi cairan yang banyak ya, dan kita kaji outputnya ya, sehingga antara intake dan output itu memang harus seimbang ya. Jangan sampai nanti intake-nya banyak tapi outputnya sedikit, berarti ada masalah itu ya. Kalau apa namanya antara intake dan output tidak seimbang, ada masalah di dalam ginjalnya dalam proses pembentukan urin. Kemudian Anda monitor tanda-tanda vital ya, tekanan darah, kemudian denyut nadi, pernafasan, dan suhu tubuh. Dan Anda kenali tanda-tanda adanya demam di sini ya, karena tadi ada muncul tanda infeksi di dalam ISK adalah adanya demam. Kemudian anjurkan untuk konsumsi cairan yang banyak ya, atau yang tinggi. Nah, dengan harapan adalah apa? Urinnya, konsentrasi urinnya menjadi encer dan tidak menjadi pekat. Kemudian sarankan pada pasien untuk minum jus cranberry ya. Anjurkan pasien untuk minum jus cranberry untuk apa? Meningkatkan keasaman dari urin ya, sehingga bakteri itu akan apa namanya tidak mudah masuk ke dalam uretra ya, karena tingkat keasaman yang tinggi. Kemudian ajarkan pada pasien ya, atau informasikan pada pasien ketika dia mengkonsumsi penazopridin ya, ini akan menyebabkan warna urin itu menjadi orange ya. Ini Anda harus informasikan kepada pasien bahwa ketika pasien nanti mengkonsumsi penazopridin, maka pasien akan urinnya menjadi warna orange. Dan yang terakhir adalah sarankan pada pasien atau pastikan ya, berikan edukasi pada pasien dalam mengkonsumsi antibiotik yang telah diberikan itu harus diminum secara rutin dan teratur dan tuntas, sehingga pengobatan infeksi dapat berjalan dengan baik. Baik, itu adalah materi yang dapat kami sampaikan atau saya sampaikan pada hari ini. Semoga bermanfaat ya. Pada intinya adalah infeksi saluran kemih itu merupakan infeksi yang disebabkan oleh mikroorganisme yang pada umumnya mikroorganisme itu berasal dari area sekitar genital kita yang bisa masuk ke dalam uretra dan bisa menyebabkan inflamasi dan berlanjut infeksi pada area-area di saluran kemih yang terdapat infeksi bakteri tersebut ya. Bisa di uretra, bisa di kandung kemih, bisa di ureter, bisa di ginjal. Nah,
tergantung dari mikroorganisme itu menginfeksi di saluran kemih pada bagian yang mana. Baik, semoga Anda dapat memahaminya dengan baik. Saya cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Ya, jazakumullahu khairan.